Episode dimulai ketika Anandi sedang menyiapkan makan malam bersama Nato untuk Sip dan keluarganya. Namun Nato menyuruh Anandi untuk duduk dan makan bersama, biar aku saja yang mengerjakan semuanya. Akan tetapi Anandi berpikir jika Nato yang mengerjakannya sendirian, maka akan memakan waktu yang cukup lama. Namun Hirdapati pun meminta agar Anandi duduk saja dan makan bersama. Di saat yang lain sibuk mencicipi makanan, Anandi hanya terdiam. Ia teringat perkataan Sip tentang malam pertama yang gagal terus. Namun menurut Sip, malam ini malam kedua mereka menikah yang akan menjadi malam pertama untuknya. Tiba-tiba Sip tersedak. Anandi langsung memberikan air minum dan menanyakan apakah kau baik-baik saja. Ninu pun memberitahu Sip agar makan dengan hati-hati. Sip pun meninggalkan mereka. Ia pergi ke dalam kamar. Setelah makan selesai, Anandi hendak membantu Nato untuk bersih-bersih. Namun Nato menyuruh Anandi untuk beristirahat saja, pasalnya ini sudah larut malam. Hirdapati pun datang. Ia menyuruh Anandi untuk segera beristirahat, guys. Anandi pun berjalan menuju kamarnya. Dengan tidak sengaja ia melihat Sip dari segi kejauhan. Anandi pun mencoba untuk mengetuk pintu, namun ia kembali teringat tentang malam pertama yang tertunda. Terlihat Anandi seperti yang sangat ketakutan. Ia menggerutu bahwa jangan harap Sip bisa mendapatkannya. Lalu Pasan yang sedang duduk termenung, ia memanggil Gehna dan menyuruhnya untuk duduk. Pasan memberitahu Gehna bahwa ia sudah berdiskusi dengan Byron tentang rencana kita untuk mempunyai anak lagi. Byron menyuruh kita untuk konsultasi dengan dokter. Lalu bagaimana dengan ibumu, ucap Gehna. Pasan meyakinkan Gehna bahwa Kalyani tidak akan mempermasalahkan tentang ini. Serahkan semuanya kepadaku. Lalu Jagdish yang terlihat sangat terpuruk. Ia menangis meratapi nasibnya yang kini harus jauh dari keluarga. Dan ia pun teringat akan masa ketika bersama Anandi dulu. Jagdish pun mengambil ponsel dan menelpon Kalyani. Halo, ucap Kalyani. Namun Jagdish hanya terdiam. Tentu itu membuat Kalyani marah. Mengapa kau menelpon jika tidak ingin berbicara? Kalyani pun terdiam. Ia berpikir apakah ini Jagdish? Kalyani pun bertanya, halo, apakah ini Jagdish, cucuku tercinta? Namun Jagdish masih tetap diam. Ia malah menutup teleponnya, guys. Kalyani pun sedikit merasa kecewa. Padahal jika memang itu Jagdish, setidaknya ia menyebut aku sebagai neneknya. Itu saja sudah cukup mengobati rasa rinduku kepada Jagdish. Lalu Anandi yang hendak masuk ke kamar, namun ia teringat kembali akan perkataan Sip. Anandi terlihat geli atau takut ya guys. Mungkin karena Anandi masih belum siap, ia malah pergi ke ruangan kerja. Anandi mencoba menghubungi Kalyani namun tidak tersambung. Sip yang mencari Anandi, pasalnya sejak tadi Anandi tidak ada di dalam kamar. Ia menggerutu kemana Anandi pergi. Namun Sip tak sengaja melihat pintu ruangan kerjanya terbuka. Ia menghampiri Anandi dan bertanya, sedang apa kau di sini? Sontak Anandi langsung berpura-pura untuk tidur, guys. Sip pun memandangi wajah Anandi lalu menggendong Anandi menuju kamar. Sampainya di kamar, Sip menidurkan Anandi. Ia menatap wajah Anandi lagi. Namun terlihat mata Anandi seperti yang ketakutan meskipun ia dalam keadaan berpura-pura untuk tidur. Pagi hari Anandi terbangun. Ia melihat Sip sudah tidak ada di sampingnya. Anandi pun termenung dan mengingat kejadian ketika Sip menggendong dan mendekatkan dirinya kepada Anandi. Sedangkan keluarganya Sip yang sedang berkumpul, namun mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing. Terlihat semua orang mengejek Ahok pasalnya ia mulai menyukai tanaman. Ia tersenyum pasalnya tidak ada ayah yang menyiram tanaman ini, nanti semua tanaman akan dehidrasi. Lalu datanglah Anandi. Minu mengucapkan selamat pagi Anandi, ayo kita sarapan bersama. Sip sedang pergi berlari, namun Anandi mengatakan bahwa ia menunggu Sip untuk sarapan bersama. Mahi pun membahas tentang rencana mereka untuk pergi berlibur. Anandi menyiapkan sarapan. Nato berkata, tidak Nona, ini pekerjaanku. Namun Anandi mengingatkan Nato, bukankah kita kemarin sudah membuat kesepakatan? Jadi biarkan aku membantumu karena membantumu membuatku merasa senang. Ahok memuji masakan yang dibuat Nato sangatlah enak. Jadi aku akan memberimu bonus. Tentu itu membuat Nato sangat senang.
Kemudian datanglah Sip, ia duduk dan bertanya memangnya besok kalian akan pergi berlibur kemana? Mahi pun menceritakan kalau kita semua akan pergi berlibur satu keluarga, sekaligus merayakan penyambutan Anandi di rumah ini. Anandi pun memberikan kopi kepada Sip, tidak sengaja tangan Sip mengenai tangan Anandi, tentu membuat Sip merasa sangat gugup. Lalu Sip mengatakan bahwa aku harus mengerjakan proyek, namun aku lupa menaruh filenya. Ayo Anandi bantu aku mencarinya. Sip pun bergegas masuk, ia menunggu Anandi di dalam kamar. Anandi pun menghampiri Sip. Anandi berkata, Sip, aku tahu kau pasti marah dan kecewa tentang semalam. Tidak Anandi, masih ada malam selanjutnya. Aku ingin nanti malam kau mengenakan baju keemasan. Aku yakin kau pasti terlihat jauh lebih cantik. Kita akan menyatukan mimpi kita di malam yang sama. Tidak ada satu orang pun di rumah ini, hanya ada kita berdua saja. Anandi pun mengelak, tapi Sip, bukankah keluargamu mengajak kita semua untuk pergi berlibur? Nanti apa kata mereka jika kita tidak ikut? Tidak Anandi, kau jangan mencari alasan. Meskipun kita tidak ikut berlibur, mereka tidak akan merasa sedih. Lalu ketika semua orang sedang bersiap-siap untuk pergi berlibur, Anandi pun datang. Hirdapati bertanya di mana Sip. Lalu tak lama kemudian Sip pun datang. Ahok mengatakan lihatlah, ia pun datang. Mereka pun bergegas untuk berangkat, namun tiba-tiba Sip berteriak seraya memegangi perutnya. Tentu mereka semua panik dan membawa Sip ke kursi. Nuni menyuruh Mahi untuk memanggil dokter, namun Sip mengatakan tidak perlu, aku hanya sakit biasa saja. Mahi yang mengerti maksud Sip, ia pun mencoba untuk memeriksa perut Sip. Sip berbisik bahwa ia tidak sakit perut, ini hanya akal aku saja biar bisa berduaan dengan Anandi di rumah. Mahi pun memberitahu semua orang bahwa Sip hanya sakit perut karena kram habis olahraga. Mahi menyuruh Anandi untuk membuatkan teh jahe karena tugas ibuku sekarang sudah selesai dan kami akan pergi untuk berlibur. Anandi bergegas ke dapur dan membuatkan jus jahe untuk Sip. Tiba-tiba ketika Anandi hendak mengantarkan jus, ia terkejut pasalnya Sip menghampiri Anandi dan jus jahe pun terjatuh. Anandi mengatakan bahwa aku akan membuatkan jusnya lagi. Tidak, ucap Sip, aku tidak perlu jus jahe, pasalnya aku tidak sakit perut. Aku hanya berpura-pura agar bisa berduaan denganmu saja. Sip pun berdekatan dirinya dengan Anandi. Ia bertanya kepada Anandi, mengapa kau menatapku seperti itu? Lalu ketika Sip mencoba untuk bermesraan lagi dengan Anandi, tiba-tiba bel berbunyi. Tentu itu menjadi kesempatan untuk Anandi. Anandi pun langsung pergi meninggalkan Sip guys. Sekian sinopsis kali ini, sampai ketemu di sinopsis selanjutnya ya.